Shoyan perlahan mengangkat wajahnya ke langit. Pandangannya tajam menembus ruang tertuju pada Guyao, Tianming, dan Tiansun ketiga yang menggantung di udara dengan aura penuh tekanan. Ketiganya tampak kaku menatap sosok Shoyan yang kini memancarkan kekuatan menggetarkan jiwa. Dalam hati mereka, gelombang keterkejutan muncul. Aura itu tidak mungkin salah lagi. Itu adalah kekuatan seorang Dao Sheng yang bahkan belum mampu mereka capai meski berlatih selama puluhan tahun. Mereka tidak ingin mempercayainya, tetapi kenyataan di depan mata terlalu jelas. Dalam 2 tahun singkat, Shoyan bukan hanya melampaui kelas Dao Sun dan Ban Sheng, melainkan telah menembus batas menuju tingkat Dao Sheng sejati. Kesadaran itu membuat hati mereka bergetar hebat, meskipun dari luar mereka masih berusaha tampak tenang. Guyao menatapnya dengan ekspresi gelap dan dingin. Ia mencoba menekan rasa gentarnya dengan kesombongan, meyakinkan diri bahwa mereka masih memiliki banyak sekutu di klan Hun yang bisa dipanggil kapan saja. Namun sebelum pikirannya sempat bergerak lebih jauh, Shoyan mengibaskan lengan bajunya. Dalam sekejap, energi spasial yang luar biasa padat menyebar dari tubuhnya, menutup seluruh wilayah pavilion bintang jatuh dengan tabir tak tertembus. Guyao terkejut menyadari apa yang terjadi. Shoyan telah mengunci ruang itu sepenuhnya, memutus seluruh jalur komunikasi mereka keluar. Tidak ada lagi kesempatan untuk memanggil bala bantuan. Wajahnya menjadi semakin kelam, menyadari bahwa tindakan sombongnya justru membuat mereka terjebak dalam perangkap yang mematikan. Di bawah langit yang dipenuhi lautan api, Shoyan berdiri tegak dengan jubah hitamnya berkibar. Aura Dao Sheng yang terpancar dari tubuhnya membuat udara bergetar dan langit bergetar hebat. Dalam sekejap seluruh medan perang membisu. Semua orang tahu pertempuran sesungguhnya baru saja dimulai. Dalam ketegangan yang menyelimuti langit alam bintang, Guyao berusaha menenangkan dirinya. Ia berusaha meyakinkan Tianming bahwa Dao Sheng bintang 1 seperti Shoyan dengan dasar kekuatan yang belum sepenuhnya stabil masih bisa dikalahkan jika mereka bertiga bekerja sama. Tianming mendengarkan tanpa banyak bicara, namun di dalam hatinya berkecamuk rasa kesal yang mendalam. Ia tahu bahwa semua kekacauan ini bermula dari Guyao, orang yang menghasutnya untuk menyerang pavilion bintang jatuh. Penyesalan pun menyelinap di pikirannya, namun situasi sudah terlalu jauh untuk ditarik kembali. Kini bukan lagi saat untuk menyesal. Ia hanya bisa mengangguk dan memusatkan kekuatan menerima ajakan Guyao untuk menyerang bersama. Ketika Ban Sheng itu melepaskan aura mereka secara bersamaan, energi yang meledak dari tubuh mereka berubah menjadi 3 naga raksasa yang meraung ganas, menembus udara dengan tekanan mengerikan ketika melesat menuju Shoyan. Langit bergetar, tanah berguncang, dan kekuatan destruktif itu tampak cukup untuk menghapus gunung dan lembah sekaligus. Namun Shoyan tetap berdiri tenang. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa takut, ia mengangkat tangannya dan memanggil 4 api surgawi yang berputar mengelilinginya. Keempat api itu bersatu membentuk cincin hitam raksasa berdiameter 4000 kaki, teknik baru yang ia ciptakan sendiri, disebut reinkarnasi kemarahan Buddha. Cincin itu berputar perlahan, memancarkan aura reinkarnasi yang misterius sekaligus menakutkan sebelum akhirnya bertabrakan dengan kekuatan gabungan 3 Ban Sheng tersebut. Benturan keduanya menciptakan tekanan luar biasa, seolah meteor raksasa jatuh menghantam bumi. Namun anehnya, tidak ada ledakan besar seperti yang diharapkan. Energi yang dilepaskan oleh ketiga Ban Sheng itu justru perlahan menghilang, lenyap setelah ditelan oleh pelat hitam raksasa yang melayang di langit. Pemandangan itu membuat bahkan Yalo yang terluka pun tertegun, menyadari bahwa Shoyan baru saja menciptakan teknik Dao baru dengan memanfaatkan kekuatan api surgawi miliknya, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dunia Daoki. Wajah Guyao menegang hebat. Dalam hati ia menyadari kenyataan pahit, Shoyan sudah terlalu kuat. Melanjutkan pertempuran hanyalah bunuh diri. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk melarikan diri. Tubuhnya berubah menjadi cahaya dan melesat menuju batas ruang alam bintang diikuti oleh Tianming, Tiansun ketiga, serta sisa pasukan dari aliansi sungai mendalam yang panik berhamburan mencoba kabur. Namun langkah mereka terlambat. Pelat hitam raksasa di langit tiba-tiba memancarkan pilar cahaya gelap yang menembus udara seperti tombak neraka. Pilar itu menghujani medan perang, menghancurkan ruang dan daging dalam sekejap. Pekikan memilukan bergema di seluruh alam bintang ketika tubuh-tubuh para aliansi sungai mendalam hancur lebur begitu tersentuh oleh cahaya hitam itu. Ketakutan akhirnya muncul di wajah ketiga Ban Sheng. Mereka menyadari bahwa meskipun mampu menahan serangan itu sejenak, dampaknya terhadap tubuh mereka akan sangat fatal. Dogi di dalam diri mereka akan hancur dari dalam dan kekuatan mereka akan runtuh bersama waktu.
Dalam keputusasaan, mereka berusaha melarikan diri lebih cepat, tapi Shoyan hanya menggelengkan kepala dengan tatapan dingin. Dengan satu gerakan ringan, ia mengepalkan tangannya. Ruang di sekitar Guyao dan kedua sekutunya tiba-tiba mengeras, berubah menjadi medan tertutup yang menyerupai penjara spasial. Energi itu begitu padat hingga tidak ada jalan keluar. Ketiganya menyerang begalang itu dengan sekuat tenaga, namun perbedaan kekuatan mereka dengan Shoyan terlalu besar. Setiap serangan yang mereka lepaskan hanya memantul tanpa hasil, sementara pilar cahaya hitam terus menghancurkan Doki di tubuh mereka perlahan-lahan. Ketika tekanan menjadi tak tertahankan, Tianming akhirnya menyerah. Ia memohon ampun kepada Shoyan, menjanjikan bahwa Sekte Langit Mendalam akan tunduk sepenuhnya dan menjadi faksi bawahan Pavilion Bintang Jatuh. Namun di hadapan sosok yang kini telah menjadi Douseng sejati, permohonan itu tidak memiliki arti apapun. Shoyan menatap mereka tanpa emosi. Tatapannya dingin, suaranya bergema pelan namun membawa beban yang menindas jiwa. Meski tanpa kata, semua orang tahu bahwa keputusan telah dijatuhkan. Bagi Douseng yang berdiri di puncak dunia, tidak ada tempat bagi musuh yang telah menodai kehormatan Pavilion Bintang Jatuh. Sekte Langit Mendalam tidak akan menjadi bawahan siapapun. Sekte itu akan lenyap hari ini ditelan api reinkarnasi yang tidak menyisakan apapun selain abu. Tianming terhuyung di udara, darah menetes dari bibirnya saat tubuhnya bergetar hebat. Kesadaran terakhir yang tersisa dalam dirinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kebencian. Dalam keadaan hampir hancur, ia akhirnya memutuskan untuk melakukan hal paling ekstrim, meledakkan dirinya sendiri. Ledakan besar itu mengguncang alam bintang, menciptakan gelombang energi yang meluas ke segala arah. Namun bahkan tindakan terakhirnya tidak membawa hasil yang diinginkan. Jiwa Tianming sempat terlepas dari tubuhnya yang hancur, berubah menjadi gumpalan energi jahat yang berusaha melarikan diri. Dalam kemanikan dan ambisi terakhirnya, jiwa itu meluncur cepat menuju tubuh seorang murid Pavilion Bintang Jatuh, berusaha merasukinya dengan paksa. Tubuh murid itu sempat bergetar keras, nyaris kehilangan kendali, namun sebelum kesurupan itu benar-benar terjadi, gumpalan jiwa tersebut ditarik paksa oleh kekuatan tak terlihat. Pilar cahaya hitam yang masih berputar di langit bergerak cepat, menyedot jiwa Tianming dan melumatnya tanpa ampun hingga lenyap tanpa sisa. Belum sempat suasana mereda, Shoyan sudah bergerak. Ia menatap dingin dua Tiansun dari aula jiwa yang tersisa, lalu melangkah maju dengan aura membunuhnya begitu padat hingga udara di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap, ia sudah berada di depan Tiansun ketiga. Hanya dengan satu gerakan ringan, sentuhan di ujung jarinya melepaskan energi yang melumat seluruh tubuh lawannya hingga berubah menjadi abu. Kematian datang begitu cepat, bahkan tanpa jeritan. Guyao yang menyaksikan pemandangan itu membeku di tempat. Rasa menyesal menyelimuti hatinya dengan kejam. Ia mengingat masa lalu saat pernah memiliki kesempatan untuk menyingkirkan Shoyan ketika pemuda itu masih lemah, tetapi memilih menundanya karena merasa tidak perlu mengotori tangannya sendiri. Kini makhluk kecil yang dulu ia remehkan telah menjelma menjadi raksasa yang tak bisa dijinakan, seekor harimau yang bangkit untuk menuntut balas. Tatapan Shoyan yang dingin terarah kepadanya. Dalam sekejap, tubuhnya menghilang dan muncul kembali tepat di hadapan Guyao. Tangan Shoyan terulur perlahan, memancarkan aura kehancuran yang membuat udara di sekitar membeku. Suasana mendadak menegang, namun sebelum tangan itu menyentuh tubuh Guyao, ruang di sisi kiri tiba-tiba bergetar hebat. Di dalam distorsi ruang itu muncul sebuah lengan keriput berwarna hitam pekat, besar, panjang, dan mengerikan seperti milik iblis purba. Kemunculan lengan itu membuat langit seolah meredup. Kekuatan isap yang kuat menyebar, menimbulkan sensasi menakutkan seolah jiwa seseorang bisa tersedot keluar dari tubuhnya kapan saja. Shoyan segera menyadari bahwa sosok yang baru muncul ini bukanlah lawan biasa. Itu adalah lengan milik seorang ahli Douseng dari aula jiwa, seseorang yang kekuatannya berada jauh di atas para banseng yang baru saja ia habisi. Pelat hitam yang masih melayang di udara berputar cepat, dikelilingi oleh lingkaran api yang menyala terang, lalu bertabrakan langsung dengan lengan hitam tersebut. Ledakan tak terdengar terjadi di antara keduanya. Garis-garis hitam di permukaan lengan itu bergetar seperti ular raksasa, berusaha menelan kekuatan api Shoyan. Namun energi dari api surgawi tidak kalah kuat. Keduanya saling meniadakan hingga akhirnya pelat hitam dan garis hitam itu sama-sama menghilang, menciptakan kesunyian sesaat di langit. Lengan hitam itu bergerak cepat, meraih tubuh Guyao yang masih terpaku ketakutan.
Dalam sekejap, Shoyan memahami bahwa sang ahli misterius tidak ingin memperlihatkan dirinya secara penuh, hanya ingin menyelamatkan bawahannya. Namun ia tidak berniat membiarkan Guyao lolos. Tubuhnya melesat seperti kilat dan dari ujung jarinya muncul energi petir pekat yang menembus udara dengan suara menggelegar. Serangan itu menghantam tubuh Guyao dan menciptakan beberapa lubang berdarah di tubuh Tianxun kedua tersebut. Dari dalam celah spesial terdengar gema tekanan yang sangat tua, penuh kemarahan dan peringatan. Ketika Shoyan berusaha menuntaskan serangannya, lengan hitam itu dengan cepat menembakkan energi gelap untuk menahan pukulan mautnya sambil menarik Guyao ke dalam celah ruang. Benturan besar terjadi. Shoyan terdorong mundur beberapa langkah sementara ruang di sekitarnya bergetar hebat. Meskipun serangan itu berhasil menyelamatkan Guyao, lengan hitam itu tampak rusak, warnanya berubah menjadi ungu kemerahan seolah terbakar oleh panas api surgawi. Dalam keadaan terluka, lengan itu dengan cepat menarik diri ke dalam celah spasial, meninggalkan riak hitam yang perlahan menghilang. Sebelum benar-benar lenyap, aura tua dari dalam celah itu terasa dingin dan berat, memancarkan peringatan yang jelas kepada Shoyan, peringatan yang menyeratkan bahwa tidak seharusnya ia terlalu sombong hanya karena telah mencapai tingkat Dao Sheng. Namun bagi Shoyan, kata-kata semacam itu tak berarti apa-apa. Yang penting baginya hanyalah satu hal, pavilion bintang jatuh selamat dan mereka yang berani menodainya kini telah mendapat balasan setimpal. Sebuah suara tua menggema dari dalam celah spasial berat dan penuh tekanan. Sosok di balik kegelapan itu menatap lurus ke arah Shoyan, menyampaikan pesan yang membuat udara seolah berhenti bergetar, peringatan bahwa jika pemuda itu benar-benar ingin menyelamatkan ayahnya, Jiuzhan, maka ia harus datang sendiri ke alam Hun. Shoyan menatap balik ke arah celah tersebut dengan sorot tajam, lalu tawa kerasnya menggema di seluruh langit. Ia menerima tantangan itu tanpa ragu, menyatakan bahwa cepat atau lambat langkahnya akan benar-benar menapaki alam Hun. Suaranya yang bergema justru membuat aura di celah spesial bergetar dengan marah. Suara tua itu membalas dengan nada dingin, mengatakan bahwa sekuat apapun Shoyan berjuang, maka akhirnya takdirnya tetaplah menjadi tawanan alam Hun. Setelah kata-kata itu melayang di udara, celah spasial yang hitam pekat perlahan menghilang, meninggalkan keheningan dan hawa tekanan yang belum sepenuhnya reda. Shoyan berdiri diam beberapa saat menatap ke langit yang kembali tenang dengan ekspresi dingin. Dalam hatinya ia bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok itu. Dugaan kuat muncul di benaknya bahwa orang tersebut mungkin adalah Tianxun pertama dari Aula Jiwa, salah satu figur yang selama ini hanya disebut dalam bayangan rumor.